Banyak yang nanya gue, gimana caranya lu produksi podcast di Opsiana, Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakalan ribet banget. Jawaban gue sih nggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini, dimana gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Akhirnya pengajuan haki terhadap Citaim Fashion Week dicabut dan juga di sini kelihatan bahwa tren Citaim Fashion Week mulai menurun. Hal ini dikarenakan lokasi tempat Citaim Fashion Week itu berada kondisinya saat ini mulai sepi. Hal ini pun salah satunya disebabkan karena adanya penertiban yang dilakukan oleh kepolisian ya. Dan wajar aja karena memang Citaim Fashion Week itu kan dilakukannya di zebra cross ya. Dan hal itu mengganggu pengguna jalan. Banyak pengguna jalan yang juga bisa dibilang mengeluh ya karena ketika Citaim Fashion Week itu dilakukan, jalanan jadi macet. Ada juga artikel yang bilang sih Citaim Fashion Week di lokasi saat ini ya itu akan diberhentikan, kemudian dipindahkan ke lokasi yang jauh lebih baik, yang tentunya tidak menimbulkan kemacetan seperti sekarang ini. Cuma untuk kepastiannya saat ini masih belum ada ya karena juga bingung nih siapa yang mau kita tanyain juga tentang kepastiannya gitu. Terlepas dari kontroversinya pengajuan haki terhadap Citaim Fashion Week kemarin, sekarang kan udah dicabut tuh. Nah di sini bisa dilihat bahwa masa depan Citaim Fashion Week itu jauh lebih lebar, bisa kemana-mana. Tapi jadinya nggak jelas mau kemana karena kan tidak terarah nih, lokasinya aja katanya mau dipindahin nggak tahu kemana. Kita mau nanya kelanjutannya seperti apa pun kita nggak tahu mau nanya kemana kan. Dan apakah nantinya Citaim Fashion Week ini akan boom kembali pun udah bisa dibilang nggak ada jaminannya juga ya, antara dia nanti bisa boom lagi atau bakalan mati aja. Meskipun begitu, dengan pencabutan haki ini bisa dibilang Citaim Fashion Week itu jadinya bukan punya siapa-siapa, jadi punya publik. Sehingga kalau nantinya akan diselenggarakan kembali, udah nggak ada tuh kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang melatar belakangnya. Kecuali nanti mereka cari sponsor ya. Cuma kan itu agak beda ya konsepnya ketimbang lu punya hakinya gitu. Dan karena ini eventnya itu spontan, kita pun nggak tahu nih kapan akan diselenggarakan lagi. Dan kalaupun diselenggarakan lagi, apakah nanti bakal seviral pertama kali diadakan, kita nggak tahu ya. Tapi bisa dibilang ya, hal ini atau Citaim Fashion Week ini mau nanti berjalan atau tidak, ini bisa menginspirasi kepada anak-anak muda di daerah lainnya untuk membuat event serupa tapi di daerah mereka masing-masing. Dengan begitu di setiap daerah nantinya akan punya style fashion yang unik. Selain menginspirasi anak muda, mungkin juga menginspirasi kepada perusahaan-perusahaan gitu untuk mengadakan event serupa. Mungkin perusahaan kemarin yang mengajukan haki dan gagal itu akhirnya dicabut, bisa membuat event tersendiri gitu. Jadi bukan mengambil event yang udah ada tapi mereka buat aja yang baru. Dan nantinya bukan cuma event-event seperti fashion aja sih yang bakal bermunculan. Semoga ada event-event dengan konsep lain yang menarik itu yang mulai diadakan. Sehingga nantinya event-event yang ada di Indonesia itu jauh lebih beragam. Dan juga update terhadap ini ya, berita lain yaitu pemblokiran kemarin dari pihak Steam dan juga Dota, karena itu masih satu perusahaan sih. Mereka itu sudah merespon dari Kominfo dan mulai menyiapkan dokumen untuk mendaftarkan PSE. Jadi sih tidak lama lagi akan dibuka aksesnya. Dan untuk platform-platform lain, gue cari-cari sih belum ada update ya. Dan ini seperti yang gue bilang di episode kemarin, karena itu kan balik lagi, itu adalah kebijakan dari pemerintah memang, tapi juga harus selaras dengan
keputusan dari si perusahaannya. Kalau perusahaannya bilang nggak mau, ya nggak bisa daftar dan juga nggak bisa diakses juga akhirnya. Jadi intinya perlu ada persetujuan dua belah pihak, bukan cuma dari pemerintah aja tapi dari perusahaan yang diblokir tersebut. Dan sampai sekarang pun belum ada update ya soal waktunya. Jadi itu yang gue bilang kayak kemarin, dimana nggak pasti nih kapan dibukanya. Dan karena nggak pasti kapan bukanya, tentunya akan berdampak kepada ini sih, orang-orang yang menggunakan platform tersebut. Meskipun kayak PayPal nih dibuka aksesnya selama 5 hari ini untuk ditarik dananya, masalah pertama untuk penarikan dana sih emang udah selesai gitu. Cuma untuk masalah lain seperti transaksi internasional itu kan belum tercover tuh. Gue pernah coba beberapa platform transaksi digital secara internasional selain PayPal, memang agak sedikit lebih rumit sih. Pertanyaannya apakah itu menjadi solusi buat orang-orang ingin mengganti PayPal? Kita nggak ada yang tahu ya, karena kan itu juga balik lagi tuh kepada keputusan masing-masing orangnya ya. So kita pantau aja nih ke depannya seperti apa. So itu aja update terhadap Citayam Fashion Week dan juga pemblokiran yang pengen gue bahas di episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you next time di episode selanjutnya. Bye semuanya.